Kali ini saya akan membagikan sebuah materi, yaitu 10 hal yang perlu diketahui dalam penulisan Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah video 10 hal penting dalam MS Word. Nah, di sini yang pertama, menduplikat file dengan Shift As. Mungkin banyak yang tahu, tapi banyak yang belum tahu bahwa jika kita mau menduplikat file, misalnya ini file sudah ada, kita mau membuat file baru tanpa merubah file yang asli, di sini bisa kita gunakan file Shift As. Nah, tempatkan pada posisi folder yang diinginkan, misalnya surat 1, surat 2, surat 3, dan seterusnya. Itu mempergunakan Shift As. Yang kedua, yang jarang kadang dilupakan, yaitu penggunaan after paragraph. Nah, di sini defaultnya komputer itu mempergunakan after paragraph. Nah, ini yang disebut paragraph, ini yang merah ini. Nah, ini juga paragraph. Nah, antara paragraph yang merah dengan yang hijau itu ada jarak. Itulah yang disebut after paragraph. Jadi setelah paragraph. Defaultnya komputer mempergunakan after paragraph. Namun paragraf di mata komputer adalah jika kita sudah menekan enter. Kendalanya di sini jika kita cuma membuat satu baris, misalnya maka di sini dianggap oleh komputer sebagai paragraf, sehingga dicetaknya tetap renggang. Nah, padahal kita tidak menginginkan itu. Sering sekali kita jumpai hal seperti itu, satu baris jadi renggang-renggang. Nah, pengoperasian after dan before dari paragraf itu sebetulnya ada di sini. Ini add space before dan add space after. Nah, kalau kita tidak menginginkannya untuk yang 1, 2, 3, 4 ini, untuk yang cuma satu baris, di paragraf ini kita remove space. Nah, berarti ukurannya sekarang normal. Ini normal ya. Ingat, untuk menghapus after ataupun before paragraph, klik paragraf yang akan dihilangkan seperti ini misalnya. Nah, yang tadinya ada before, nah ini remove space after paragraph dibuang. Jadi paragrafnya sudah menjadi seperti paragraf aslinya. Kalau di sini kebetulan pakai 1. Yang berikutnya adalah kop surat terlalu turun. Nah, kadang kita menulis surat, nah penggunaan kop surat sama dengan penulisan-penulisan lainnya. Seperti ini misalnya, dari batas kertas atas sampai kop itu biasanya disamakan dengan yang lain. Padahal untuk kop surat harusnya lebih dekat ke top atas. Nah, berarti caranya kita tarik ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Itu untuk pembuatan surat, kop surat jangan terlalu renggang. Itu juga sering sekali dijumpai hal seperti itu. Nah, berikutnya lagi di sini, itu ukuran kertas memakai legal. Juga banyak. Defaultnya atau standarnya kertas yang dipakai oleh Word adalah A4 seperti ini. A4 dengan panjang 29 cm. Dan yang tertulis di menu di Big Setup cuma A4 dan legal. Nah, sementara legal adalah 35,5 cm. Sementara folio atau F4 adalah 33 cm. Berarti kalau kita mau memasukkan kertas folio atau F4 sedangkan Big Setupnya pakai legal, berarti kertas itu kelebihan 2,5 cm. Nah, inilah yang sering sekali terjadi. Nah, sekarang untuk pengaturan Big Setup di sini agar tidak membuat menjadi legal, pilih layout di sini Big Setup. Nah, inilah defaultnya biasanya adalah A4. Nah, agar menjadi F4 itu bukan berarti kalau kertas panjang kita pilihnya legal, yang ini bukan, keliru. Nah, soalnya apa? Dia panjangnya 35,5.
Nah, sementara kertas folio itu 33, berarti kelebihan 2,5 cm. Nah, caranya di sini kita tuliskan saja langsung karena tidak ada menunya, dengan menuliskan langsung 33 cm seperti ini. Misalnya pakai in, ya tulis saja, paksakan aja cm seperti ini. Oke. Nah, maka otomatis pick setup sekarang sudah pakai folio atau F4. Yang berikutnya, yang kelima, pengguna Word itu tidak memaksimalkan tabel dalam mengoperasikan Word. Nah, saya contohkan di sini. Seringkali penggunaan hal seperti ini ataupun tanda tangan seperti ini itu ditulis tanpa tabel, sehingga pada saat editing itu akan kesulitan. Nah, sebagai contoh misalnya ini tidak memakai tabel. Nah, ternyata ada alamat misalnya. Nah, inilah dia itu karena bukan tabel, dia itu nyebrang ke samping, ke kiri. Nah, walaupun tidak bergaris, yang menyerupai tabel semacam ini tetaplah gunakan tabel, cuma tidak bergaris. Nah, sebagai contoh di sini, gunakanlah tabel dengan 3 kolom. Yang pertama untuk menuliskan alamat, yang kedua untuk menuliskan titik 2, nah, yang ketiga ini untuk menuliskan keterangannya. Nah, berarti apapun yang terjadi nanti sudah berupa tabel. Nah, apapun yang terjadi sudah berupa tabel. Nah, ini kan tinggal titik 2, udah pasti lurus. Ini juga lurus. Nah, agar tidak bergaris ya tinggal kita klik, kita pilih border. Nih, nah, kemudian kita pilih no border. Ini, nah, berarti dia tidak, barisnya tidak kelihatan, tapi pembuatannya tetap dengan mempergunakan tabel. Nah, begitu juga untuk kolom tanda tangan. Ini kolom tanda tangan biasanya cuma langsung menarik ke sini aja, ataupun malah justru dibikin rata kiri kayak gini. Nah, akhirnya pada saat editing itu susah. Misalnya ini ada kedua, ternyata harus ditambahi sekretaris. Nah, itu susah lagi, repot, kelamaan. Nah, bedakan dengan mempergunakan tabel. Walaupun isinya cuma 1, itu tetap mempergunakan tabel dengan isinya 2. Nah, ini nah seperti ini, walaupun isinya 1. Nah, sehingga perataannya mudah. Misalnya ini disorot mau bikin rata tengah, tinggal rata tengah, dia rata tengah untuk tabel atau kolom tersebut. Seandainya mau ada penambahan sekretaris di kolom sebelahnya, kita copy saja ini, copy ke sini, kemudian yang ini ganti untuk. Jarang sekali yang memaksimalkan tabel untuk penulisan-penulisan semacam tanda tangan ataupun tabel kolom nama yang tidak bergaris. Dikiranya tabel hanya untuk yang bergaris saja. Nah, seandainya untuk agar tidak bergaris ya kita tinggal pilih no border. Nah, berikutnya di sini banyak kan kurang memahami wrap text, yaitu pada saat penyisipan gambar. Ini. Suatu saat kita menyisipkan gambar, misalnya aja kita mau menyisipkan suatu gambar, insert picture. Jika kita mau menyisipkan gambar, misalnya gambar logo ataupun yang lainnya, defaultnya di Word posisi gambar adalah inline with text. Ini inline with text, berarti dia dianggap satu baris tersendiri. Berarti kalau mau digeser ya dia menggeser yang lain, jadi kacau. Nah, kalau agar gambar itu mudah untuk pergeseran, itu formatnya di sini kita ganti menjadi in front of text agar dia berada di depan text. Nah, sekarang dia berada di depan text. Kita mau menggeser kemana saja dia bebas, dia berada di
depan tag. Nah, inilah untuk pengoperasian yang wrapping tag. Wrapping itu masih pengoperasiannya masih kurang maksimal. Nah, inilah di sini di wrap tag. Nah, tag di sini inline with tag berarti dianggap satu baris, ya. Terus square berarti untuk satu kotak. Tight berarti untuk menyerupai bentuk. Nah, di sini yang sering digunakan adalah in front of tag agar mudah, dan kalau behind tag berarti di belakang tag seperti ini. Berarti gambar berada di belakang tag. Di belakang tag berarti tagnya yang di depan. Nah, ini behind tag. Kalau yang di depan in front of tag. Di samping di sini di wrapping juga bisa mengklik kanan, ini pilih wrapping. Sama, klik mouse sebelah kanan. Nah, agar width itu selalu menampilkan in front of tag, itu bisa diatur secara defaultnya dengan mengklik kanan bagian ribbon ini. Kita klik kanan, nah, asal berada di sini kita klik kanan. Di sini pilih custom ribbon ini, custom ribbon, kita klik, pilih advance ini. Nah, kemudian di bagian bawah insert picture as. Nah, di sini agar dia defaultnya inline with tag, agar tidak setiap kali memasukkan picture kita merubahnya, di sini langsung dirubah secara default. Itu setiap kali membuka dia rubah, sudah menjadi in front of tag ini. Nah, jadi bisa saja dirubah di sini agar tidak merubah setiap saat kita menyisipkan gambar. Nah, kalau ini sudah berarti defaultnya sudah dirubah in front of tag. Oke, jadi dia seandainya kita menyisipkan lagi, dia otomatis langsung in front of tag. Seandainya kita menyisipkan lagi, nah, dia langsung in front of tag ini, tidak perlu merubah. Nah, kemudian pemahaman mengenai bullet numbering, increase dan decrease. Setiap kali kita membuat bullet dan numbering, misalnya di sini saya enter, kita mau buat bullet numbering, penomoran misalnya 1. Nah, ini pasti dia meloncat ke kanan. Ya, meloncat jadi tidak rata dengan huruf paling kiri. Nah, agar dia rata, sorot saja seperti ini, kita tekan decrease indent. Nah, dia menjadi rata, kecuali kalau memang kita menghendaki agak menjorok. Tapi kalau kita tidak menghendaki, kita klik saja ke kanan, jadinya rata. Begitu juga untuk bullet atau strip, prosesnya sama. Nah, ini yang sering sekali kita temui. Antara tanda ini, ya, tanda yang strip panjang dengan tanda yang strip pendek seperti ini. Tanda strip panjang itu digunakan untuk menyimbolkan sampai, misalnya Jakarta Surabaya, kita tekan spasi, otomatis dia menjadi panjang dengan sendirinya. Tapi kalau berupa itu seperti ini, misalnya buah-buahan atau masjid-masjid atau anak-anak, namanya apa itu, kata majemuk apa itu, misalnya anak-anak, kalau pakai spasi, jadi dia itu renggang dan stripnya jadi membesar. Nah, jadi kalau berupa kata majemuk, anak-anak atau buah-buahan dan sebagainya, itu jangan mempergunakan spasi pada stripnya. Misalnya buah-buahan, langsung saya strip, dia tidak merenggang. Itulah penggunaan strip yang sering sekali saya jumpai kesalahannya di situ. Jadi strip untuk kata majemuk dipakai spasi, akhirnya merenggang.
buah spasi strip buahan. Nah, dia memanjang dengan sendirinya. Itulah pemakaian strip. Nah, kemudian di sini kalau kita membuat buku, margin kiri itu harus lebih lebar daripada margin kanan karena untuk dijilid seperti ini. Nah, biasanya pengetik itu dia tidak memperhitungkan itu, akhirnya margin kiri dan kanan dibikin sama. Nah, sehingga pada saat dijilid kelihatan pincang lebih sempit yang sebelah kiri. Nah, di sini di layout ini pick setup, di pick setupnya, nah, pick setup ini ya, nah, pick setup di margin ini left itu dibikin lebih sekitar 1 cm, misalnya 1 cm berarti 3,5, yang kanan 2,5. Berarti pada saat dijilid dia itu tidak termakan jilidan. Seperti itu. Berarti untuk margin kalau berupa buku yang akan dijilid, margin kiri harus lebih lebar. Nah, itu margin untuk dijilid. Nah, kemudian yang sering sekali dilupakan adalah penulisan mata uang. Nah, penulisan mata uang di Word, tapi kalau di Excel sebetulnya semudah. Penulisan mata uang yang berupa di tabel, nah, misalnya ini nomor, nama, mata uang biasanya dengan menuliskan nah, inilah penulisan mata uang secara manual itu harus diratakan satu persatu seperti ini. Ya, kalau cuma 3, kalau banyak sampai puluhan baris itu akan mempersulit. Nah, ada 2 alternatif di sini untuk harga. Nah, yang pertama di blok seperti ini, ya. Kemudian di double klik untuk membuat tabulasi. Tabulasi itu dibikin rata kiri, right ini, right klik. Set, oke. Berarti untuk penulisan mata uang kita tekan aja tabulasi. Kalau di dalam tabel, tabulasinya itu dengan menekan Ctrl Tab. Ctrl Tab. Nah, ini berarti otomatis dia rata kiri. Mau dikurang jauh ya kita jauhkan di sini. Nah, ini otomatis rata kiri. Jadi kalau berikutnya RP tidak perlu diatur, langsung aja Ctrl Tab 1 juta, rata kiri, lebih rapi dan lebih cepat. Nah, sekarang alternatif kedua. Alternatif kedua, di sini kita membuat untuk harganya kita membuat 2 kolom. Berarti kita belah terlebih dahulu sel ini. Kita klik kanan, kita pilih split cell ini. Klik kanan split cell. Klik mouse yang sebelah kanan, kemudian pilih split cell. Ini split cell. Nah, kita tentukan number of column, berarti 2 kolom. Jadi terbagi menjadi 2 kolom. Oke. Kita tinggal sesuaikan untuk menuliskan RP. Berarti yang sebelah untuk menuliskan RP, yang sebelah kanan untuk menuliskan jumlah rupiahnya. RP bisa di copy sebanyak yang diinginkan, dari Ctrl C begini, terus di copy sebanyak yang diinginkan seperti itu.
Nah, kemudian sebelah kanan dibikin rata kiri. Nah, inilah cara yang praktis juga. Dia otomatis kita tinggal menuliskan berapapun, dia selalu rata kiri. Nah, kemudian ya garis yang tengah ini dibuang. Berarti kita sorot seperti ini. Kita pilih border, kita pilih border and shading. Nah, yang tengah ini dihilangkan. Ini. Oke, jadi dia tidak bergaris walaupun sebetulnya dua tabel. Nah, dua tabel tapi tidak bergaris ini. Jadi di sorot terlebih dahulu dua-duanya, pilih border, nih, pilih border yang bawah, nih. Nah, yang tengah ini dihilangkan. Kalau memunculkan kembali ya klik. Ini muncul border, klik hilang. Itu alternatif keduanya. Demikian tadi materi mengenai 10 hal yang penting dalam Microsoft Word. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendut.